Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar kembali dengan Ustazah. Oke, tapi sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang solih dan solihah, pembelajaran hari ini tematik 1. Yang pertama, saya akan menyampaikan pertumbuhan dan perkembangan serta perkembangbiakan hewan. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, memahami unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Yang ketiga, operasi hitung bilangan cacah pada garis bilangan. Agar lebih semangat lagi, sebelum ke materi, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Ya, siap ya, solih-solihah. Oke, tepuk semangat. 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 Berbicara tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan hewan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di surat An-Nur ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, solih-solihah, berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, ya, Ustazah mau bertanya terlebih dahulu kepada Ananda. Siapa di sini Ananda yang mempunyai hewan peliharaan kucing di rumah? Nah, Ananda pernah mengamatinya tidak ya? Kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Lalu hewan yang lain contohnya ayam. Apakah ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Oke, nah untuk mengetahuinya, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Yuk kita simak materinya bersama-sama. Setiap makhluk hidup, termasuk hewan, pasti memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan, yaitu hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar. Pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, di sini Ustazah akan memberikan contoh kucing. Kucing yang pertama dengan kucing yang kedua tubuhnya berbeda. Kucing yang pertama lebih kecil daripada kucing yang kedua. Itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Faktor-faktornya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu genetik dari tubuh induknya atau keturunan ibunya. Yang kedua, hormon di dalam tubuh kucing tersebut. Yang kedua, faktor eksternal bisa dari makanan dan minuman. Yang kedua, aktivitas tubuh. Yang ketiga, suhu udara. Yang keempat, oksigen. Dan yang kelima, sinar matahari. Oke, solih-solihah, sekarang saya akan membahas perkembangbiakan. Perkembangbiakan yaitu saya akan membahas perkembangan terlebih dahulu. Perkembangan merupakan perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan, organ-organ fisik hewan. Oke, di sini Ustazah akan kasih contoh burung. Nah, burung ketika menetas dia tidak bisa terbang. Tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan organ-organ dan fisiknya sudah mulai berkembang. Akhirnya dia terbang tanpa adanya bantuan. Tuh, lihat, burung ini bisa terbang bebas kan? Nah, selanjutnya perkembangbiakan.
Perkembangbiakan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, perkembangbiakan di sini ada 3 cara. Yang pertama, bertelur, ovipan, ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu. Contohnya itu banyak ya. Di sekitar Ananda masih banyak lagi hewan yang bertelur. Ananda bisa amati dan cari ya. Oke, yang kedua, hewan melahirkan. Contohnya kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bertelur dan melahirkan. Hewan bertelur dan melahirkan ini bertelur tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contoh, buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke contoh hewan bertelur. Di sini Ustazah akan mencontohkan ayam. Ayam adalah hewan bertelur. Ciri-ciri hewan bertelur, yang pertama, tubuh berbulu. Yang kedua, memiliki 2 kaki. Yang ketiga, memiliki paruh. Bernapas dengan paru-paru. Berkembang biak dengan cara bertelur. Membutuhkan makan dan minum tentunya. Ya, di sini ada fase pertumbuhan ayam. Pertama, ayam itu dari telur, lalu telur menetas, lalu ke anak ayam, lalu ke fase ayam muda, terakhir ke fase ayam dewasa. Ayam betina dewasa, dia akan bertelur lagi dan menghasilkan lagi anak ayam selanjutnya. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh hewan melahirkan atau pipipan. Ustazah akan memberikan contoh kucing. Nah, ciri-ciri kucing yaitu ciri-ciri hewan yang melahirkan. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Kedua, memiliki daun telinga. Keempat, penutup tubuh hewan pipipar adalah rambut. Ya, kucing itu berambut ya, solih-solihah. Oke, 4, hewan-hewan pipipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia, yaitu melahirkan dan menyusui seperti kucing, karena kucing memiliki kelenjar susu. Ya, yang terakhir, individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Nah, ada fase pertumbuhan kucing. Yang pertama dimulai dari anak kucing, yang kedua kucing muda, dan yang ketiga kucing dewasa. Oke, solih-solihah, Ustazah akan memberikan tugas latihan kepada Ananda. Tahukah Ananda, di sekitar kita masih banyak contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tadi Ustazah mencontohkan ayam aja ya. Nah, di sekitar Ananda ada katak, kupu-kupu. Nah, sekarang Ananda membuat fase pertumbuhan katak dan kupu-kupu di buku tulis Ananda, di buku tulis khusus belajar online. Ya, Ananda bisa cari di internet, dibimbing oleh Bunda, mencari fase pertumbuhan katak dan kupu-kupu. Oke, solih-solihah, anak hebat pasti bisa. Semangat ya, selamat mengerjakan. Nah, tadi saya sudah membahas tentang perbedaan cara perkembangbiakan hewan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menghargai perbedaan di sekitar Ananda. Oke, Allah menciptakan berbagai makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia dari Allah. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, misalkan Ananda mempunyai teman yang berbeda agamanya, berbeda tubuhnya, atau berbeda apapun itu, tapi Ananda tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Misalkan Ananda melihat teman sedang kesulitan, bagaimana sikap Ananda? Nah, di sini Ustazah mencontohkan ada seorang anak yang sedang menyeberangkan seorang nenek menyeberang jalan. Anak tersebut bersikap baik dan perlu kita tiru. Dia menyeberangkan nenek tersebut ya agar dia bisa menyeberang. Oke, lalu ada contoh lagi, Ustazah di sini gambarnya seorang teman ditolong ketika jatuh dari sepeda, bukan? Ya, Ananda juga pasti seperti itu kan ya, ketika melihat teman kesulitan. Nah, di sini juga ada seorang anak kecil yang jatuh. Nah, ketika Ananda melihat, ya kita tolong.
ya, solih-solihah. Nah, perbedaan bukanlah hambatan untuk menolong orang lain. Tuh, paham ya, solih-solihah. Nah, sikap Ananda yang suka menolong berarti Ananda sudah memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Oke, next. Jika Ananda punya hobi yang berbeda dengan teman Ananda, bagaimana? Ayo, tentunya kita harus saling menghargai dan menghormatinya ya. Misalkan Atar, nih hobinya berenang. Andi hobinya main bola. Terus Sipa hobinya bersepeda. Terus Putri hobinya membaca. Nah, walaupun kita berbeda-beda hobinya, Ananda dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan itu dengan hidup rukun dan saling berteman ya. Tidak pilih-pilih teman ya sayang. Oke. Nah, solih-solihah Ustazah akan memberikan tugas tentang menolong orang lain tadi ya. Melaporkan 2 kegiatan menolong orang lain di hari ini ke wali kelasnya ya. Nah, contohnya misalkan Ananda menolong teman Ananda dalam misalkan Ananda menolong teman Ananda ketika dalam kesulitan mengerjakan tugas karena tidak punya bukunya, Ananda tolong pinjamkan bukunya, atau yang lainnya. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa Ananda lakukan hari ini untuk menolong teman Ananda atau siapapun yang ada di sekitar Ananda. Oke, laporkan ke wali kelasnya ya. Oke. Anak hebat pasti bisa. Semoga menjadi amal kebaikan Ananda. Amin. Oke, solih-solihah. Nah, tadi kita berbicara tentang perbedaan. Nah, dalam warna, dalam pola gambar dekoratif juga ada perbedaan. Solih-solihah. Kita akan menjelaskan dulu tentang warna dalam pola gambar dekoratif. Ya. Pertama, warna dapat memperindah hasil karya dekoratif. Ya. Yang kedua, ada 3 jenis warna, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, warna primer. Warna primer adalah warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Yang kedua, warna sekunder, yaitu warna campuran dari 2 warna primer, misalnya oranye dari campuran warna merah dan kuning, warna ungu dari campuran warna merah dan biru. Nah, serta warna hijau dari campuran warna biru dan kuning. Sekarang warna tersier. Warna tersier adalah warna campuran dari warna primer dan sekunder. Misalnya warna coklat hasil campuran warna hijau dan merah. Nah, pemberian warna dapat menggunakan krayon, pensil warna, spidol, cat air, cat minyak, dan arang. Oke, solih-solihah. Dalam tugas hari ini, untuk tugas dekoratif, Ananda warnai bentuk gambar dekoratif di samping ada di buku Prima PH halaman 230 latihan 4. Jelaskan oleh Ananda jenis warna yang Ananda gunakan. Apakah itu warna tersier, apakah itu warna primer, atau apakah itu warna sekunder. Ya, selamat mengerjakan anakku yang solihah, solih-solihah, anak-anak hebat, selamat berkreasi. Nah, setelah kita membahas warna dalam karya dekoratif, sekarang kita ke operasi hitung bilangan cacat pada garis bilangan. Ya, solih-solihah. Di sini ada gambar katak. Katak itu melompati batu-batu. Ya, katak itu melompati batu-batu yang bertuliskan bilangan 5, 10, 15, 20, 25. Nah, Ustazah sudah masukkan ke dalam garis bilangan. Bilangan itu semuanya loncat 5 sayang. Dari 5 ke 10. Ya. Bisa tambahkan 5 ya, solih-solihah, dari 10 ke 5, dari ke 15, maaf, dari 10 ke 15, dari 15 ke 20, dari 20 ke 25. Nah, ini contohnya ya, tadi ketika kita melihat gambar katak yang melompat-lompat ini, ketika dimasukkan ke dalam garis bilangan seperti ini, ya, bentuk angka-angkanya
angkanya. Nah, di sini Usada ada contoh lagi. Kataknya loncatnya 3. 3 angka, meloncati 3 angka dari 1 ke 4 itu 3 kan, 1 2 3 4 ya, 3 loncatan. Dari 4 ke 7 juga sama, 3 loncatan. 5 6 7 ya, dari 7 ke 10 juga sama, 3 loncatan ya. 8 9 10, dari 10 juga sama, ke 13 itu 3 loncatan. 11 12 13, dari 13 juga sama, ke 16 itu 3 loncatan. 14 15 16. Oke, solihah paham ya? Ananda bisa lihat kembali contohnya di buku Prima PH halaman 93. Nah, sekarang Usada akan memberikan latihan juga di buku paket Prima PH latihan 13 halaman 93. Hanya 5 soal ya, solihah, dipoto dan dikirim ke wali kelasnya ya. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Semangat. Oke, anak-anakku yang solihah, thanks for your attention. Sampai berjumpa kembali di pertemuan tematik yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.